warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembelajaran secara virtual bersama Kak Yuyun. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha faliqul habbi wan nawa, yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal haqq. Dzalikumullahu fa anna tu'fakun. Artinya, sungguh Allah menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah, maka mengapa engkau masih berpaling? Hayo, coba kakak tanya, di sini adakah yang masih ingat apa itu fotosintesis? Ya, benar. Fotosintesis adalah proses pembentukan makanan oleh tumbuhan, alga, dan beberapa jenis bakteri dengan bantuan cahaya matahari. Adik-adik, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama, mampu memahami struktur jaringan tumbuhan beserta fungsinya, dan yang kedua yaitu mampu mendeskripsikan teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Memasuki pembelajaran hari ini, ada yang tahu apa itu jaringan tumbuhan? Jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel-sel yang memiliki bentuk, fungsi, alat, dan struktur yang sama. Jaringan tumbuhan berfungsi sebagai untuk pertumbuhan, perlindungan, dukungan, metabolisme, reproduksi, dan juga pengembangan. Terdapat 4 kelompok jaringan tumbuhan. Yang pertama, jaringan meristem. Yang kedua, jaringan epidermis. Yang ketiga, jaringan dasar. Dan yang keempat, jaringan pengamput. Halo adik-adik, tahukah kalian apa itu jaringan meristem? Jaringan meristem adalah jaringan pada tumbuhan yang berfungsi untuk pertumbuhan dan memperbaiki jaringan yang rusak. Jaringan ini terdiri dari sel-sel yang masih aktif membelah. Sel-sel jaringan meristem ini pada umumnya memiliki dinding yang tipis. Selain itu, memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Jaringan meristem ini kaya protoplasma yang tidak mengandung kristal dan cadangan makanan. Ciri-ciri jaringan meristem. Yang pertama, sel-selnya bersifat embrional. Dan yang kedua, bentuk dan ukuran selnya sama. Yang ketiga, dinding selnya tipis. Yang keempat, selnya dipenuhi dengan protoplasma. Yang kelima, isi selnya tidak mengandung zat makanan. Dan yang terakhir, selnya muda dan berukuran kecil. Jaringan epidermis. Apa itu jaringan epidermis? Jadi, jaringan epidermis adalah lapisan sel-sel yang terletak di bagian paling luar yang berfungsi sebagai pelindung dan penyerap. Jaringan epidermis ini dapat ditemukan pada tumbuhan dan kulit manusia. Susunan sel-sel jaringan ini sangat rapat dan tersusun oleh sederetan sel yang berbentuk pipih, serta hampir tidak ada ruang antar sel. Jaringan ini hanya terdapat pada permukaan tumbuh-tumbuhan, misalnya pada permukaan batang, daun, akar, mulut, dan bunga. Jaringan dasar. Apa yang adik-adik pikirkan terkait ketika mendengar
kata jaringan dasar? Jaringan dasar adalah jaringan yang mengisi sebagian besar tubuh tumbuhan. Jaringan dasar memiliki fungsi penting bagi tanaman, seperti menopang, memberi bentuk, dan menjalankan fungsi fisiologi. Parenkim atau yang biasa disebut sebagai jaringan dasar umumnya memiliki susunan sel yang renggang sehingga banyak terdapat ruang antar sel di dalamnya. Protoplasmanya pun juga memiliki vakuola yang besar. Nah, pada jaringan ini berfungsi sebagai jaringan pengisi. Oleh karena itu, jaringan ini terdapat di seluruh bagian tubuh tumbuhan. Ciri-ciri jaringan dasar. Yang pertama, memiliki banyak vakuola. Yang kedua, letak inti dekat dengan dasar sel. Yang ketiga, sifatnya meristematik dan dapat membelah diri. Kemudian yang keempat, memiliki ruang antar sel yang banyak sehingga letaknya tidak rapat. Nah, yang terakhir yaitu jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini adalah jaringan yang berfungsi untuk mengangkut air, nutrisi, dan juga zat-zat lain ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jaringan ini juga disebut sebagai pembuluh dan merupakan salah satu jaringan permanen pada tumbuhan hijau berpembuluh. Nah, yang terakhir yaitu jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini adalah jaringan yang berfungsi untuk mengangkut air, nutrisi, dan juga zat-zat lain ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jaringan ini juga disebut sebagai pembuluh dan merupakan salah satu jaringan permanen pada tumbuhan hijau berpembuluh. Mekanisme kerja pada panel surya ini terinspirasi oleh mekanisme yang ada pada proses fotosintesis yang terjadi pada daun tumbuhan. Jadi, pada proses fotosintesis juga dibutuhkan cahaya dan zat hijau daun yang disebut klorofil. Melalui fotosintesis ini dihasilkan oksigen O2 dan juga glukosa. Saat daun terkena sinar matahari, klorofil akan menyerap energi cahaya matahari. Hai adik-adik, jadi setelah kita mempelajari struktur jaringan tumbuhan, yang selanjutnya kakak di sini akan membahas terkait teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Salah satunya yaitu panel surya. Apakah adik-adik di sini ada yang tahu apa itu panel surya? Jadi, panel surya adalah alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Ketika cahaya matahari menabrak permukaan panel surya, menyebabkan elektron atau partikel penyusun atom yang bermuatan negatif pada panel surya bergerak melalui suatu konduktor dan menjadi arus listrik. Adik-adik, ayo coba kakak tanya, siapa nih yang di rumahnya terdapat tumbuhan yang merambat pada dinding rumah? Jadi, tumbuhan yang tumbuh merambat pada dinding rumah ini misalnya tumbuhan sirih. Selain tumbuhan sirih, banyak sekali jenis tumbuhan yang hidupnya merambat. Misalnya bunga ivy. Apa itu bunga ivy? Bunga ivy merupakan tumbuhan yang biasa dan banyak hidup di benua Eropa. Tumbuhan tersebut merambat pada dinding bangunan agar mendapatkan sinar matahari. Nah, pertumbuhan-tumbuhan ini yang merambat dan struktur daun tumbuhan tersebut menginspirasi para ilmuwan untuk mengembangkan pembangkit listrik. Pembangkit listrik tersebut dikenal dengan solar EV. Jadi, solar EV ini hampir sama dengan panel surya. Solar EV ini dapat dipasang dengan pola sesuai dengan keinginan manusia, sehingga memiliki nilai estetika yang bagus, namun tetap dapat menghasilkan energi listrik dari sinar matahari. Lanjut, kita akan mengenal lapisan pelindung dan penghilap. Ini juga terinspirasi loh dari tumbuhan. Pernahkah kalian melihat tanaman talas atau daun teratai? Ketika kamu melihat keduanya, kamu pasti melihat bahwa daun tersebut sangat bersih dan tahan air. Bagaimana hal ini dapat terjadi?
Jika kamu melihat melalui mikroskop penampang melintang dari kedua daun tersebut, maka kamu akan melihat pada permukaan daun terdapat sebuah lapisan tebal yang disebut dengan kutikula. Kutikula ini tersusun atas senyawa lipid yang berupa lilin dan polimer hidrokarbon yang disebut kutan. Kedua senyawa ini bersifat hidrofobik atau tidak suka air, sehingga jika air mengenai lapisan ini tidak akan membasahi daun. Lapisan lilin ini juga mampu mencegah menempelnya debu atau kotoran yang lain dan membuat daun tetap bersih. Tahukah kamu bahwa ilmuwan juga telah mengadopsi mekanisme ini dan menerapkannya untuk membuat cat yang tidak mudah kotor, atau lapisan pengkilap dan lapisan anti air, misalnya pada semir sepatu, lapisan mengkilap pada mobil atau perabot rumah tangga, dan masih banyak contoh yang lainnya. Selanjutnya kita akan mengenal alat pemurnian air. Ketika kita bermain ke danau, waduk atau kolam, kadang kita melihat enceng gondok ada di tempat tersebut. Apakah kamu juga melihat bahwa perairan tersebut jernih? Tentu kita melihat bahwa pada umumnya perairan yang ditumbuhi enceng gondok itu kondisi airnya jernih. Mengapa demikian? Ketika kamu melihat akar enceng gondok, kamu akan melihat akar enceng gondok tersebut berbentuk serabut-serabut yang padat dan rapat. Akar-akar ini mampu menyerap partikel yang terlarut di dalam air, sehingga air menjadi bersih. Bahkan zat-zat yang berbahaya seperti racun pun dapat diserap oleh enceng gondok. Apabila kamu mengamati membran sel akar secara lebih teliti dengan menggunakan mikroskop elektron, maka akan terlihat lubang-lubang atau saluran kecil pada membran sel akar. Saluran ini terbentuk dari protein yang dimiliki lubang dengan ukuran tertentu dan daya ikat tertentu pula. Salah satu saluran bernama aquaporin. Aquaporin ini merupakan saluran protein kanal yang hanya dapat dilewati oleh air, sehingga partikel lain tidak dapat masuk lewat aquaporin. Mekanisme tersebut menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan teknologi penyaringan atau pemurnian air. Dengan teknologi ini, air yang kotor dapat disaring, sehingga air hasil penyaringan benar-benar bersih dan aman untuk dikonsumsi. Selain menginspirasi untuk pengembangan teknologi, struktur organ dan jaringan tumbuhan juga menginspirasi untuk rancangan bangunan. Misalnya gedung Teater Esplanade di Singapura yang terinspirasi dari struktur kulit buah durian. Lapisan terluar dari atap gedung tersebut berbentuk segitiga seperti duri pada durian. Atap tersebut dapat diatur untuk mengikuti pergerakan matahari sehingga dapat menjaga intensitas cahaya yang masuk di dalam gedung. Canggih ya. Nyokapin DVD seperti ini, tenang, jangan dibuang dulu. Masih bisa bermanfaat loh. Pertama kita buat terlebih dahulu dari DVD-nya menjadi 2 lubang. Kemudian kita siapkan kawat tembaga dengan diameter 0,5 mili. Dari kawat tersebut kita lilitkan pada bagian dari DVD. Untuk lilitannya itu sebanyak 46 kali lilitannya. Jadi nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang karena disarannya udah pas. Oke. Nah selanjutnya setelah lilitan selesai, kita masukkan dari ujung dari lilitan tersebut pada yang kita buat tadi seperti ini dan kita keluarkan. Oke, langsung dites. Jangan lupa kita posisikan terlebih dahulu DVD-nya pada posisi yang panas ya. Lalu kita uji coba dengan menggunakan dinamo dan hasilnya DVD diberi lilitan tembaga maka dapat menghasilkan arus listrik terputih, dinamo dapat berputar. Nah, adik-adik, itu tadi adalah pembelajaran virtual yang telah kakak sampaikan mengenai teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Jadi adik-adik jangan lupa untuk tetap dipelajari materi yang telah kakak sampaikan, dan jangan lupa juga untuk dicoba percobaan untuk membuat alat sederhana yang berkaitan dengan teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.